Pelaksanaan pemungutan suara pemilu tinggal 2 hari lagi, yakni pada 17 April mendatang. Tentu kita menginginkan agar pelaksanaannya berlangsung damai, aman, tertib, dan berkualitas, sehingga setiap warga negara dapat menunaikan hak konstitusinya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tentu hajatan pesta demokrasi nasional ini juga tak sepi dari berbagai persoalan, mulai dari ketersediaan logistik, kesiapan aparatur penyelenggara, gangguan keamanan, potensi kecurangan pemilu, dan persoalan teknis lainnya. Tentu pelaksanaan pemilu di luar negeri yang baru saja berlangsung dapat menjadi pembelajaran bagi pelaksanaan pemilu pada 17 April nanti. Nah pemirsa, sebenarnya persoalan apa saja yang hingga kini masih berpotensi mengganggu jalannya pemilu dan apa antisipasi yang sekiranya diperlukan agar pemilu dapat berjalan aman, damai, tertib, dan berkualitas. Untuk membahasnya bersama saya Valerina Daniel, telah hadir bersama kami di studio Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampau dan juga Kabag Penum di Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra. Selamat sore Pak Asep, selamat sore Pak Jerry. Ya, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung sama kami hari ini. Saya akan ke Pak Jerry terlebih dahulu karena kita mau lihat dari segi logistik terlebih dahulu ya. Karena kita belajar dari pemilu di luar negeri, ada banyak kericuhan, ada banyak ketidaklancaran. Menurut Anda kesiapan KPU untuk melaksanakan pemilu pada 17 April ini dari segi logistik sudah baik atau tidak? Ya, sampai sekarang Mbak Valeri masih baik ya. Sebetulnya begini, agak sedikit berbeda yang luar negeri dengan yang sekarang. Kalau luar negeri itu kan memang pemilihnya banyak. Kalau ambil contoh Malaysia ya, pemilihnya itu 500 ribuan mungkin ya. Dan hanya di 3 TPS. Betul. Berlangsung selama 3 hari. Dan jadi itu memang berubah secara mendadak ya, betul, karena sebelum disiapkan ratusan. Biasanya hari-hari terakhir baru dia datang kan, datang lebih banyak. Nah kalau kita di dalam negeri tanggal 17 nanti, itu pemilih sudah diidentifikasi per TPS. 300 per TPS. Jadi penumpukan, kalau membayangkan penumpukan seperti di Malaysia yang kemarin atau di Sydney ya, itu nggak mungkin. Paling numpuknya sih mungkin ada ya, tapi ya sebanyak-banyak 300 orang gitu. Okay. Kalau yang kemarin kan ribuan orang. Jadi dari sisi logistik mungkin memang bisa agak berbeda. Dan kalau lihat persoalan di luar negeri, sebetulnya bukan persoalan logistik, tapi persoalannya adalah bagaimana mengelola TPS-nya. Itu yang lebih kepada petugas ya. Betul, untuk yang mengelolanya. Logistiknya ada, tapi jamnya kan jamnya untuk memilih sudah habis sehingga mereka tidak diberi kesempatan untuk memilih gitu. Logistiknya di dalam masih ada gitu, tapi waktunya yang terbatas. Nah, tapi saya kira logistik kita memang dari satu pemilu ke pemilu lain selalu menjadi problem ya. 5 tahun yang lalu ya, kita belum tahu sekarang. Setahu saya sekarang KPU sedang distribusi dari tingkat kecamatan ke desa, dan ada yang juga dari desa ke TPS-TPS yang jauh. Nah, pengalaman kita punya pengalaman 5 tahun yang lalu, selalu aja ada TPS yang tidak terima logistik pada hari H gitu ya, tapi ya pemilu kita tetap jalan, dia akan lakukan pemilu susulan. Yang sebetulnya agak problem dan harus segera diantisipasi oleh KPU itu adalah ketertukaran logistik. Jadi 5 tahun yang lalu ada banyak juga logistik yang tertukar khusus untuk pemilu legislatif, karena dapil yang satu dengan dapil yang berbeda, logistiknya berbeda karena calegnya berbeda. Nah, yang ketiga saya kira berkaitan dengan logistik sekarang ini adalah daftar pemilih tambahan cukup besar, dan dia baru dicetak beberapa hari terakhir. Jadi itu harus segera didistribusikan gitu ya. Jadi bisa juga memang ada kekurangan logistik di TPS-TPS tertentu karena penambahan pemilih ya, dari yang segi sudah didata oleh tambahannya itu kan cukup besar ya, ada 200-an lebih, 200 ribu lebih. Nah itu mengantisipasi hanya punya 2 hari misalnya sekarang ini, kira-kira menurut Anda siap tidak untuk mengantisipasinya? KPU sudah melakukan percetakan surat suara tambahan beberapa, kayaknya seminggu yang lalu deh. Jadi sudah selesai cetak surat suaranya dan sudah dalam proses distribusi. Kayak saya kira sekarang ini prosesnya sudah sedang didistribusikan itu surat suara tambahan itu, karena tinggal H-2 sekarang ya. Jadi, nah cuma kan kalau datanya tidak begitu baik gitu ya, bisa saja memang ada kurang atau ada yang tertukar di sana sini gitu. Jadi saya kira problem logistik kita itu tidak nyampe itu karena medan dan lokasi yang sedikit sulit gitu ya. Apalagi
bulan April ini bulan apa? Musim hujan ya. Jadi ini juga menjadi penghambat untuk proses distribusi logistik, khususnya di daerah-daerah yang wilayahnya agak sedikit sulit untuk diakses gitu. Oke, jadi kalau dari segi logistik menurut Anda sudah cukup siap, hanya mungkin mengantisipasi ketertukaran tadi ya sama DPTB. Kalau misalnya kita lihat dari penambahan ini, kan kemungkinan besar mereka misalnya tidak masuk ke dalam daftar. Nah, ada mungkin ketidaktahuan atau kebingungan di masyarakat sebenarnya kalau yang tidak terdaftar dalam daftar DPT gitu ya, apakah mereka kemudian bisa langsung datang ke TPS misalnya untuk mencoblos? Iya, ada. Jadi kalau orang yang tidak terdaftar di DPT, dia bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau kartu keluarga, IKTP atau kartu keluarga atau suket, gitu ya. Dan datang pada hari H. Diberi kesempatan di jam 12 sampai jam 1. Jadi memang dia 12 sampai jam 1 aja. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang terdaftar di DPT. Nah, yang mungkin penting dikemukakan adalah pengguna suket bisa ya, karena cukup banyak anak-anak atau orang-orang yang baru memiliki KTP, dan kalau lihat informasi yang ada sekarang, ada banyak di antara mereka belum punya belangko KTP-nya yang asli, IKTP yang asli ya. Jadi dia hanya akan membawa surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, itu bisa dipakai pada hari H. Jadi kalau dia bawa suket dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap, dia tetap bisa menggunakan hak pilihnya di jam 12 sampai jam 1. Baik. Gitu. Ya. Nah, saya ke Pak Asep. Ini kan banyak sekali tadi hal yang dikemukakan oleh Pak Jerry ya, beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan hari H dari pihak kepolisian. Bagaimana mengantisipasinya? Misalnya berapa yang sudah disiapkan pasukan yang untuk menjaga keamanan, kemudian apakah ada daerah rawan yang sudah diantisipasi misalnya? Ya. Yang pertama tentunya saya ingin mengajak terlebih dahulu ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena tahapan pemilu 2019 sampai dengan hari ini aman dan tertib ya. Tentunya kita sekali lagi wajib bersyukur tentang itu. Tapi ujiannya nanti tanggal 17 Pak, masih 2 hari lagi. Tentunya. Bagi kepolisian sendiri, setiap tahapan adalah merupakan sebuah tantangan tugas dan ujian. Dan sekali lagi alhamdulillah sampai dengan hari ini semua berjalan dengan lancar. Kalau Pak Jepri tadi mengatakan berbagai persoalan-persoalan tadi, tentunya ini juga merupakan bagian persoalan yang sekarang ini sedang kita tangani ya Pak Jepri, sama-sama di lapangan. Karena harus mendampingi ya, distribusi logistiknya. Betul. Secara keseluruhan operasi kepolisian ini terangkum dalam sebuah operasi mantap berata namanya. Digelar selama 379 hari mulai dari tahun lalu sampai dengan tahun sekarang. Kita melibatkan personil sebanyak 271.088 personil. Artinya 3/4 kekuatan Polri secara keseluruhan itu dilibatkan. Seluruh Indonesia Pak ya? Seluruh Indonesia. Dan kita juga melibatkan teman-teman dari TNI sebanyak 38.000 personil. Kemudian dalam konteks pelaksanaan tugas kita sudah memapping seluruh daerah-daerah di Indonesia. Untuk itu kita juga sudah mengklasifikasikan derajat kerawanan namanya dengan berdasarkan indeks potensi kerawanan pemilu. Mana saja tuh Pak kalau boleh dijabarkan daerahnya? Ya, begini, kita mengklasifikasikan dalam 4 kelompok ya. Ada daerah yang kurang rawan, rawan, sangat rawan, dan rawan sekali. Ada beberapa daerah provinsi di bagian timur itu menjadi bagian yang perlu sangat diwaspadai karena berbagai latar belakang konflik yang pernah terjadi. Kemudian juga beberapa kabupaten. Kalau di daerah Jawa ini yang nomor satunya ada di Tangerang Selatan. Itu berdasarkan pemetaan dari kepolisian seperti itu. Karena kita ada beberapa dimensi terkait dengan penentuan daerah rawan tersebut. Baik, oke, kita akan break dulu. Nanti kita akan jabarkan kembali bagaimana strategi untuk mengantisipasi daerah-daerah yang rawan khususnya Pak ya pada harian nanti. Kami akan kembali dengan pembahasan saat lagi pemirsa.